Halo teman-teman trader investor, selamat datang di Channel Saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Sabtu, cuman saya bakal bikin konten kemarin Jumat. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial pas deskripsi. Nanti teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Lalu jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan like, comment, share, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena nonton saya beri di cuan-cuan saham. Saya sama Jumat harian Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita langsung masuk transaksi, di mana kemarin Jumat itu transaksinya 9,3 T dengan pergerakan asing net sell dengan cukup masif, total 961 miliar, dominan di pasar reguler 902 miliar, sedangkan di pasar nego 58 miliar. Kita langsung masuk aja ke saham-saham yang dibeli asing untuk kemarin Jumat. Itu yang pertama ada Goto 156M, Breeze 30M, MDKA 29M, BBRI 28 miliar, Arto 28 miliar, Inco 16 miliar, CTRA 14 miliar, ICBP 14 miliar, HMSP 11 miliar, ITMG 10 miliar, Bumi 10 miliar, Auto 5 miliar, SMGR 3 miliar, Film 2 miliar, Sido 2 miliar, Era 2 miliar, Pakuwon 1 miliar, Excel 1 miliar, Avia 300 juta, dan Alfamart 54 juta. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Telkom 482 miliar, Bank Mandiri 261 miliar, BBCA 124 miliar, BBNI 76 miliar, Astra 41 miliar, Cepin 24 miliar, Antam 22 miliar, NISP 21 miliar, NCKL 16 miliar, Adaro 13 miliar, Mayora 12 miliar, PTBA 10 miliar, Bukalapak 9 miliar, KLPF 9 miliar, Unilever 8 miliar, MAPI 7 miliar, BRPT 7 miliar, Unit Tractor 7 miliar, BMTR 6 miliar, Pegas 5 miliar, Akra 4 miliar, INDF 4 miliar, dan Mika 4 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sangat disayangkan kemarin Jumat market masih lower low. Jadi skenario kita yang dia naik dulu sampai 6870 itu gagal. Ya, karena ya dia sudah breakdown support dan juga sudah lower low. Saya kira minimal dikasih kesempatan ya 6870 shoulder kanan, cuman ternyata tidak, dia cuma sampai 0,382 dan akhirnya sudah lower low lagi seperti itu. Dan saat ini kita masih pada structure yang sama di mana IHSG sedang sideways 6.900 sampai 6.500 dan sekarang kita di 6.700, itu juga area Fibonacci 0,618. Sebenarnya saat ini IHSG sudah masuk area bagus, area buy on weakness kalau dia uptrend. Kenapa? Karena most likely ketika pergerakan saham itu uptrend itu kan dia kan higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Retracement itu cuma sampai area retracement 0,618 sampai 0,786. Karena ya dia kalau sampai 1 berarti dia same low, same low, same high, same low, same high, mengindikasikan pergerakan masih sideways. Tapi kalau misalkan dia turun sampai 0,618 sampai 0,786, ada potensi penurunan ini adalah pembentukan higher low untuk dia higher high pada structure yang lebih besar. Itu. Artinya apa? Saat ini kita sudah mulai masuk support 6.700 sampai 6.600. Kalau dia bertahan di sana saya rasa itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia jebol area tersebut, next stop adalah 6.500 di mana adalah structure sideways-nya. Dan kalau kita ngomongin bigger structure ya selama nggak jebol 6.500 sama IHSG masih tidak jelek. Tapi kalau misalkan dia jebol 6.500 ya udah kita bakal masuk ke fase downtrend. Nah, kita serah beritanya apa dan lain sebagainya. Cuman yang jelas kok jebol 6.500 by view kita juga kurang bagus. Untuk sekarang kita masih sideways karena kita punya same high, same low, same high, same low, same high. Jadi ya perhatikan area-area supportnya aja 67 sampai 66, baru setelah itu area krusial di 65. Dan ya tinggal kita lihat apakah IHSG bakalan higher low atau dia bakalan same low atau dia bahkan bakalan lower low seperti itu. Nah, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas Mandiri, BMRI untuk perwakilan big cap kemarin Jumat ya. Telkom soalnya masih on track pembahasan Telkom, jadi nggak saya bahas dulu. Kita coba cek si Mandiri, di mana kemarin Jumat Mandiri turun, dia turun 1,96%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar, closing di area 5.000. Terakhir Mandiri ini uptrend ya, sejak dia bottom di Covid dulu harga 1.800, ini sudah stock split, lalu dia naik sampai 3.700, retracement 2.900, sampai akhirnya kemarin dia puncak di 5.400.
Satu hal yang perhatikan, Bank Mandiri juga sudah all time high ya, karena terakhir all time high di 4.500, sedangkan dia sekarang sudah all time high di 5.500. Nah, untuk sekarang ini Bank Mandiri kita bisa lihat strukturnya aja. Untuk view menengah ya, kita pakai view menengah aja, dimana saya rasa ya karena dia saham big cap, betanya mendekati 1, itu dia jadi mirip sama kayak IHSG, artinya pergerakannya baru sideways, dimana Bank Mandiri ini sedang same high dan same high. Nah, dan saat ini saya rasa ya kalau memang worst case skenario nya mau ke supportnya di same low, artinya ada potensi Bank Mandiri bisa ke 4.400-an seperti itu. Dan sebenarnya kemarin juga sudah ada konfirmasi karena dia jebol double top kecil ya, di mana top 1 lalu top 2. Next supportnya adalah di sini, itu area 49 ini support. Kalau misalkan dia jebol, saya yakin dia bakalan koreksi lebih dalam. Dan toleransi akhir adalah 4.450. Kalau sampai Bank Mandiri jebol 4.450, Mandiri akan masuk ke structure downtrend karena dia baru saja reversal ya, yang sebelumnya dia high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, same high. Nah, kalau dia turun sampai 4450, artinya dia sideways, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Tapi kalau dia ternyata jebol 4450, ya dia jadi downtrend. High, low, same high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan aja area-area tadi, dia jangan lupa selalu batasi resiko. Kita coba cek dalamnya, ternyata memang sudah ada margarin juga ya. Margarin. Ada deterjen ini, divergent bearish, di mana harga ke samping, sedangkan indikator terus-menerus ke bawah. Jadi memang momentumnya ke bawah, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Price action jelek, transaksi pun auto jelek. Ini definisi benar-benar distribusi. Yang jualan cuma 8, yang beli 61. Ya, ini benar-benar distribusi. Track ke belakang juga cenderung distribusi juga. Jadi ya arahnya kurang bagus kalau tidak ada analisa padermologi. Tinggal ikuti price actionnya aja. Gunakan support-support tadi. Itu untuk Mandiri. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek sih Antam itu ya, perhatikan 2000 aja. Kalau sampai dia jebol 2000, lebih baik batasi resiko dulu. Saya pengen coba cek si NISP kah? NISP kemarin udah kita bahas, tapi Mayora, PTBA. Coba PTBA deh. Kemarin batubara kita Adaro. Nah, sekarang kita coba bahas PTBA-nya. Oke, kemarin Jumat tuh PTBA turun, dia turun 1,61%. Candlenya cukup solid, volumenya tapi sudah mengecil. Ini juga kayaknya udah dividen trap ya? Atau belum sih? Belum ya? Ntar saya jadi pengen ngecek apakah dia sudah dividen, kok gap downnya kayak gitu. Dividen 2023 belum ada, baru mau RUPS. Kalau nggak salah ini kemarin panik selling ya, pendapatan turun atau enggak proyeksi dividennya kecil. Cuman yang jelas ya market mendepresiasi seperti ini. Tuh, PTBA kemarin turun dari puncaknya 41 sampai turun sampai 3.300. Dan ya, kemarin dia sempat rebound tapi terlihat melemah lagi seperti bentukan DCB, Dead Cat Bounce. Nah, terakhir PTBA all time high di 4.600. Bukan all time high sih, cuman terakhir dia naik sampai 4.600 dan terlihat terus-menerus membentuk lower high, lower low. Ya, setelah dia gap down, pullback, gap down lagi, koreksi lagi, pullback lagi, dan sekarang dia terlihat mau koreksi lagi. Nah, kenaikan kemarin di 4.200 itu adalah kenaikan sepertinya ya, sepertinya sih pullback. Ya, pas masuk 0,618 sampai 0,786 dan sampai akhirnya gap down seperti itu. Dan ya, kita tinggal perhatikan struktur besarnya aja, di mana support PTBA itu saat ini di sini 3.350 sampai area 3.250 seperti itu. Selama tidak jebol harusnya masih oke, ada potensi untuk rebound lagi, mungkin nanti menuju dividen ya. Tapi kalau misalkan dia jebol 3.250, maka PTBA bakalan jelek, keluarin dari watchlist karena dia bakal masuk struktur downtrend pada time frame yang lebih besar. Seperti itu. Kira-kira view-nya seperti ini. Kalau sampai dia jebol 3250. Nah, ini ya. Walaupun slope-nya tidak terlalu kuat, cuman ya dia strukturnya downtrend. Nanti dia lower low, nanti naik lower high doang, lower low lagi, lower high, lower low, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk sekarang tinggal perhatikan aja area 3350 sampai 3250 itu support PTBA. Selama nggak jebol harusnya masih oke, ada potensi untuk rebound karena juga mau pembagian dividen. Tapi kalau dia jebol 3250,
Jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya juga, walaupun sebelumnya ada akumulasi, cuman dia langsung dibayar lunas. Kemarin Jumat pun juga terjadi distribusi. Ini definisi berapa distribusi nih dari seller dan juga buyernya. Jadi ya bentukannya kayak gitu. Batasi resiko aja. Itu untuk PTBA. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si saya pengen coba bahas yang ada spread. ESA belum pengen saya bahas ya, kemarin masih on track view-nya. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Breeze bagus, itu mau break high gitu. MDKA masih on track juga, sudah saya bahas. Arto happy cuan, kalau teman-teman ada yang mengeksekusi plan Arto, kemarin sudah saya bahas juga ya, baik di grup ada plannya maupun di YouTube pun juga kemarin, kalau nggak lusa sudah saya bahas Arto itu. Saya pengen coba cek si auto aja deh. Ini juga sebenarnya masih on track. Memang view-nya masih bullish dari terakhir kita bahas ya. Cuman karena naiknya juga sudah lumayan, jadi kita cek aja, siapa tahu ada view baru. Nah, ini definisi dari pergerakan uptrend ya. Dia terus-menerus membentuk higher low higher high dan seterusnya. Kemarin Jumat auto naik 2%, candlenya tidak terlalu solid, indikasi yang kurang bagus, disertai volume yang besar. Agak kurang enak ternyata view-nya terakhir ini. Sebelumnya auto dia bottom corona, setelah itu dia mencoba untuk reversal dan cakep setelah dia di sini. Nah, bulan-bulan ini bagus. November 2020 nih. Dia breakout lalu retracement sampai kemarin di 1335. Dan ya, kalau kita menggunakan view dari ascending triangle, maka target kenaikannya sebenarnya auto itu ke sini. Itu adalah di sekitar 2640 kalau target dari ascending triangle-nya. Cuman kalau misalkan kita pakai view, bentar ini kita ngomonginnya bigger time frame nih soalnya. Kalau kita pakai view yang lebih besar, udah breakout juga ternyata. Kita bisa tarik dari sini berarti nih. Oh, sudah terjawab teman-teman. Ternyata auto memang sudah masuk area retracement Fibonacci 0,618. Cuman memang ini pakai time frame only ya, jadi closingnya pun juga nanti akhir bulan. Cuman kalau misalkan pakai weekly pun juga dia terlihat sudah closing kemarin Jumat seperti itu. Ya, ternyata reject cukup kuatnya sudah terjawab ya di daily. Kenapa kok dia kemarin walaupun higher high, ini kan higher high dia, tapi kok reject kuat. Ternyata dia sudah masuk area pullback 0,618. Jadi ya wajar ada yang merealisasikan profitnya maupun ada yang kejemput, jadi exit dulu seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau misalkan auto membentuk sebuah lower low, yang artinya kalau di daily dia itu bakalan jebol di sini 1975. Kalau misalkan auto jebol 1975, maka ada arah untuk retracement dulu dari si auto seperti itu. Yang jelas simpelnya saat ini bukan area yang bagus untuk entry. Lebih ke arah kalau teman-teman punya barang jangan lupa jaga TS aja. Tapi kalau belum punya barang wait and see dulu, tunggu konsolidasinya dulu. Karena kalau kita lihat kemarin-kemarin ya dia selalu continuation ya. Continuation breakout. Continuation breakout. Continuation lagi breakout dan terakhir kena resist akhirnya reject kuat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang bisa pasang TS, tapi kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu karena biasanya dia sudah masuk ke area target pullback. Kita lihat dalamnya cenderung netral, transaksi kemarin Jumat buyer dan seller. Jadi ya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk auto saya pengen lanjutkan, saya pengen coba cek Avia yang kemarin naiknya juga cukup signifikan 6%. Ini satu grupnya Pak HT Hermanto Tanoko ya. Baru pada window dressing semua ini, Cleo dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Avia. Kemarin Jumat dia naik 6,2%. Candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya juga so far so good sih volumenya. Kalau kita zoom in, volumenya besar, tapi kalau kita zoom out terlihat kecil volumenya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini plan terakhir di mana memang setelah dia double bottom ada arah upside ke 700-an dan ya saya kira dia cuma sampai 685, reject downtrend line bikin shoulder kanan baru naik, tapi ternyata enggak. Dia sampai 0,618 langsung dan juga sudah ada reject yang cukup kuat di sana. Artinya apa? Avia sudah berhasil breakout downtrend line dan sudah masuk ke area pullback seperti itu. Ini ya, pas di persimpangan jalan atau belum breakout ya ini ya. Masih bias sih kalau menurut saya ini. Jadi kita masih pakai yang sini dulu aja. Yang jelas ini mirip sama kayak si auto, dia sudah masuk area resisten. Jadi sama, kalau punya barang
pemain yang beli di bawah jangan lupa pasang TS. Tapi kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu, seperti itu. Misalkan besok dia reject lower low, kalau retracement tinggal perhatikan support ini aja. Dan saya rasa area kuatnya masih di sekitar 625, pas Fibonacci 0,618, juga neckline double bottomnya si Avia, seperti itu. Jadi untuk sekarang lebih ke arah wait and see, dan kalau punya barang tinggal jaga TS karena juga rejectnya sudah cukup kuat di area yang cukup kuat oleh Avia. Di sini sebelumnya dia juga neckline ya, di structure sideways-nya dia pullback tambah 0,618, jadi ya reject adalah suatu yang sangat wajar, seperti itu. Jaga TS dan jangan lupa selalu batasi resiko. Satu yang menarik kita lihat dalamnya terjadi big akumulasi kemarin Jumat, momentum juga menguat. Kalau misalkan retracement dan aja konsolidasi bagus bisa tinggal dipantau aja. Tapi kalau misalkan dia rejectnya kuat lebih baik wait and see dulu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang merah-merah, siapa tahu ada yang menarik untuk saya bahas. Dan sepertinya ESA, Tower, Inco, BRPT, Wika, Konstruksi, Antam. Belum ada yang menarik di yang merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau, masih dihiasi oleh saham-saham IPO. IMAS tuh juga masih menggila, bener-bener gila itu. Arto on track, Cleo juga masih on track dengan plan swing di grup. BNGA juga masih on track dengan view terakhir, BRIS juga on track, SMRA pun juga on track, BBTN juga sudah on track, sudah closing di atas 1300. Nanti di grup saya update view swingnya untuk si BBTN ini. Kurang ada yang menarik. Sepertinya itu dulu aja karena saya juga ini harus ada acara, jadi mungkin untuk konten Jumat kita akhiri di situ dulu. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Tonton Salam dengan cara like, comment, share, subscribe. Karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.